Nah, kelihatan ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang Habatus Sauda karena ini berhubungan dengan permintaan beberapa customer yang sering konsumsi Habatus Sauda. Kok SR nggak ngeluarin Habatus Sauda sih, Mbak? Kok SR Habatus Sauda SR12 kapan launching? Padahal udah ada produknya di gudang kita. Kebetulan kita awal launching memang sengaja di bulan Ramadan untuk memenuhi kebutuhan imunitas tubuh di bulan puasa. Nah, slide kedua aman ya. Nah, apa sih yang hari ini kita mau share? Nah, ada pengertian Habatus Sauda, apa kandungannya, manfaat, dan beberapa pertanyaan terkait pertanyaan umum terkait Habatus Sauda. Nah, yang pertama Habatus Sauda ini merupakan sejenis minyak jintan hitam murni atau Habatus Sauda oil memang oil. Nah, ya, untuk SR12 bedanya apa, Mbak? Nah, ini adalah Habatus Sauda yang berasal dari negeri atau negara Ethiopia. Itu artinya negara yang memang nomor satu penghasil Habatus Sauda terbaik di dunia. Sehingga untuk kualitas Habatus Saudanya adalah dipastikan untuk premium, grade nomor satu dan grade terbaik di kelasnya. Jadi terus apa sih Mbak yang membedakannya yang nggak premium sama yang nggak yang premium? Itu kalau teman-teman perhatikan atau dari segi rasa untuk yang premium itu lebih kayak berasa strong atau lebih ada efek min-minnya atau agak aromanya agak tajam dan rasa agak pedas. Terus apa sih Mbak? Nah, nih sativa oil atau Habatus Sauda oil atau black cumin atau jinten hitam bisa disebut bermacam-macam nih gelas sativa, seed oil, jinten hitam, black cumin atau Habatus Sauda itu merupakan satu jenis minyak oilnya Habatus Sauda. Nah, Habatus ini itu mengandung ada minyak atsiri karena kandungan minyaknya dan zat aktif yang utama nigelin dan timoquinan. Sesuai namanya Nigella sativa oil, dia zat aktif minyak atsirinya berupa nigelin atau nigelol. Nah, kemudian ada timoquin, dimotiquin dan kebutuhan lainnya, saponin, melantin, minyak lemak. Nah, apa sih yang unggul dari si Habatus Sauda? Batu sauda itu merupakan minyak lemak yang asalnya dari minyak lemak tapi dia non esensial yang tidak bisa dihasilkan oleh tubuh sendiri sehingga perlu dari asupan dari luar. Jadi bedanya asam lemak esensial dan non esensial, biasanya yang non esensial bisa dihasilkan dari tubuh sendiri, yang esensial adalah kebutuhannya bisa tapi kurang, jadi butuh asupan dari luar. Itulah fungsinya pelengkap konsumsi Habatus Sauda sebagai meningkatkan sistem imun. Kemudian manfaatnya apa saja sih Mbak? Yang pertama adalah membantu memelihara daya tahan tubuh. Karena tadi yang utama adalah kandungan nigelon, nigelin, dan timoquinon. Ini adalah zat utama dari si Habatus Sauda, dari minyak atsiri Habatus Sauda sendiri. Jadi si timoquinon dan nigelon ini bersifat sebagai imunodilator, yakni 70% sebagai imunostimulan meningkatkan sistem imun dan 30% sebagai imunosupresan menekan sistem imun. Jadi kayak menstabilkan sistem imun. Jadi boleh nggak Mbak dikonsumsi oleh penderita autoimun? Nah ini boleh karena beberapa penderita autoimun mengalami gejala yang berbeda-beda. Ada yang kondisinya drop atau tubuhnya sering terjadi permasalahan pada kulitnya. Nah, timoquinon di dalam Habatus Sauda ini bersifat sebagai imunodilator, yakni imunostimulan dan imunosupresan. Jadi menstimulasi dan menekan, mensupresi jika ada kelebihan atau kondisi imun yang dirasa berlebih. Kemudian membantu mengatasi kolesterol. Nah, kalau udah kolesterol berapapun kadarnya, karena kan kolesterol normal totalnya di bawah 200 mg per desiliter. Ketika kolesterol kita 205, 210 itu masih di atas normal. Masih belum terlalu butuh obat dokter. Tapi ketika udah 250, 260 itu kadar kolesterol totalnya, itu kita dianjurkan untuk konsumsi beserta obat rutin dokternya. Misalkan simvastatin atau orvastatin. Nah, ketika kolesterolnya udah turun nih, misalkan kita konsumsi obat 7 hari atau 10 hari, kadarnya
mulai turun jadi 220, 230. Nah, itu boleh sambil disambi dengan herbalnya SR12. Ada Hebatus Sauda mungkin, Gomilko atau Maxi Propolis. Tapi ketika kadarnya kolesterolnya udah cukup tinggi, nah itu yang utama adalah kombinasi herbal dan juga obat medis atau terapi dokternya. Yang kedua, membantu mengontrol pasien diabetes atau penderita diabetes atau mengontrol gula darah. Karena timopuin di sini bersifat sebagai ada kandungan antosianin sebagai antioksidan. Jadi meningkatkan sensitivitas produksi insulin di dalam tubuh. Jadi yang tadinya produksi insulinnya mungkin sedikit atau kurang maksimal, nah dibantu ditingkatkan dengan kandungan timopuinon di dalam Hebatus Sauda, serta memperbaiki kerusakan sel beta pankreas yang kalau kondisi pankreasnya rusak artinya kita nggak bisa, tubuh nggak bisa memproduksi insulin, artinya nggak ada yang menetralisir kondisi gula darah di dalam tubuh kita. Tapi kondisi diabetes yang gimana yang butuh obat dan juga herbal. Ketika diabetes sudah 400, hampir 500, itu tentunya udah tinggi. Kita harus perbaiki pola makan atau pola hidupnya, menjadi kurangi makan makanan minuman yang manis atau makan makanan tepung-tepungan, gula tinggi. Nah, itu harus. Dan juga kalau udah 500 mg per desiliter, kita harus minum obat dari dokter, misalnya metformin 500 mg satu kali sehari setiap pagi. Nah, Hebatus Saudanya diminum boleh malam, boleh sore. Jadi kombinasi. Nah, ketika diabetesnya udah turun sekitar 200, 2,5, nah itu boleh nanti obat dokternya dikurangin dosisnya. Jadi lebih kecil atau dikurangin frekuensi minumnya. Jadi misalkan 2 hari sekali atau 3 hari sekali gitu. Jadi tetap kita kontrol pola hidup, pola makan, dan juga pengobatan herbalnya. Kemudian membantu mengontrol tekanan darah tinggi atau hipertensi. Nah, dari si antioksidan timoquinnya yang bekerja untuk menetralkan peroksinat atau merusak nitrit oksida yang dapat menstabilkan stres oksidatif. Jadi, kondisi stres oksidatif itu adalah kondisi misalkan kita paparan radikal bebas berlebihan nih, baik dari debu, udara, pola makan, sering makan junk food, sering makan fast food, atau makanan yang tidak sehat. Ketika dia radikal bebas itu terakumulasi menjadi bertahun-tahun, 10 tahun, 5 tahun gitu, itu akan menjadi stres oksidatif di dalam tubuh kita. Artinya memicu terjadinya berbagai penyakit, mungkin penyakit serius sampai stroke, atau mungkin kondisi infark jantung atau gagal jantung. Nah, kondisi paparan radikal bebas tersebut yang bisa dinetralkan dengan si antioksidannya si Habatus Sauda, sehingga kadar kolesterol di dalam tubuh menurun. Dengan turunnya kadar kolesterol, kolesterol itu kan sama kayak gumpalan lemak di pembuluh darah, maka plak penyumbat pembuluh darah akan lama-lama berkurang. Kayak selang ada lumutnya. Nah, itu kolesterol kita kalau tinggi, itu aliran selangnya itu pasti akan cepat mampet gitu. Nah, kalau misalkan lama-lama lumutnya berkurang atau kadar plak kolesterol penyumbat pembuluh darahnya berkurang, maka tekanan darah tingginya juga akan berkurang. Jadi aliran darah akan menjadi lebih lancar. Kemudian sebagai sumber antioksidan kuat, tadi sudah dijelaskan. Kemudian menjaga kestabilan hormonal. Nah, jadi di sini bisa sebagai paket pelengkap untuk program hamil bagi pria. Jadi bisa VCO, bisa Hebatus Sauda atau keduanya. Karena apa? Tadi antioksidan kuat di dalam timoquin si Hebatus Sauda mampu meningkatkan sistem imun tubuh yang bersifat menekan radikal bebas, meredam radikal bebas. Jadi kalau misalkan bapak-bapak nih yang sering ngopi, ngerokok, atau setiap hari kerja di luar ruangan kena polusi, kena radikal bebas yang banyak, nah itu bagus banget kita rutin minum Hebatus Sauda untuk meredam radikal bebas sehari-harinya. Sehingga dengan sistem imun yang meningkat, kualitas sperma yang dihasilkan juga akan ikut maksimal, ikut membaik, ikut menjadi lebih baik, sehingga memungkinkan terjadinya atau meningkatkan kesuburan pria pada saat keinginan program hamil. Selanjutnya, membantu meningkatkan berat badan pada anak.
Nah, benar. Tapi harus disertai dengan pola makan berlebih. Ketika Habatus Sauda aja kita jor, kita kasih setiap hari, tapi nafsu makannya masih tetap, dia tidak akan naik secara signifikan. Jadi Habatus Sauda pada anak ini kita kasih nih dicampur atau diminum langsung ke makanan minuman adiknya atau anaknya. Nah, itu dapat membantu meningkatkan nafsu makan. Ketika nafsu makan si anak meningkat, kita harus doping, kita harus support untuk persediaan makanan-makanan anak yang disukain. Jadi harus disertai pola makan berlebih untuk meningkatkan berat badan pada anak. Nah, membantu melancarkan ASI karena ada karena bersifat meningkatkan produktivitas hormon oksitosin dan juga mengandung laktogonum atau memiliki potensi menstimulasi hormon oksitosin dan prolaktin. Jadi dengan hormon prolaktinnya meningkat, jadi produktivitas ASI-nya atau ASI boosternya juga ikut meningkat. Lalu gimana Mbak produk pilihan untuk melancarkan ASI? Bagusan Gomilku atau Habatus Sauda? Nah, jika teman-teman bingung mau kasih apa, misalkan selling up-nya, ini bisa kedua-duanya. Si Gomilku karena ada daun kelornya dan juga Habatus Sauda ada ASI boosternya. Tapi ketika mau pilih salah satu, boleh sesuai keinginan dan budgeting masing-masing customer. Nah, kemudian membantu terapi kemoterapi kanker. Nah, kalau udah kanker, teman-teman, itu kan kanker pertumbuhan selnya itu sangat cepat, sangat pesat. Jadi apoptosisnya itu berkembang biaknya sangat cepat. Kita tetap rekomendasiin kemoterapi atau pengobatan medis. Nah, untuk ikhtiar pendampingnya, boleh kita rekomendasikan Habatus Sauda dan juga Maxi Propolis sebagai antioksidan kuat. Jadi, bersifat sebagai anti kanker. Kemudian bisa nggak untuk mengatasi diare? Nah, kondisi diare di sini sebagai penghancur sel-sel yang rusak atau misalkan kandungan asam lemaknya serat tinggi bersifat antibakteri. Jika diare memang disebabkan oleh bakteri. Jadi kalau diare misalkan masih 1 kali sehari, itu berarti belum tentu dia diare atau disebabkan oleh bakteri atau salah makan. Dikatakan diare jika frekuensi BAB kita udah lebih dari 4 kali sehari disertai feses melunak nih atau mencret. Dan kalau udah 3 hari diare atau sampai 7 hari, kita harus rekomendasikan tetap ke dokter karena kita butuh antibiotik dari dokter dan juga diagnosa lain. Apakah nanti ada diagnosa A, B, nanti dokter akan mengarahkan kita untuk pengecekan lab. Apakah ada kondisi mungkin bakteri A lagi tinggi, jadi kita harus sesuaikan dengan kondisi kita. Kalau memang belum 7 hari, belum 3 hari, mau kasih obat herbal atau obat apotik aja masih boleh. Nah, selanjutnya boleh dikonsumsi KNA-nya boleh dikonsumsi mulai dari usia berapa tahun? Nah, kita rekomendasikan usia 1 tahun ke atas ya ibu-ibu, karena ibaratnya di bawah 1 tahun mungkin udah MPASI boleh nggak? Boleh, tapi udah sekitar 10, 11, 12 bulan dicampur ke makanannya. Kemudian apakah boleh digunakan untuk luar badan? Jika punya kebutuhan khusus untuk luar badan, tapi nggak punya VCO, boleh kita Habatus Saudanya kita gunting, kita pakein olesin di luar badan. Tapi kalau kita punya VCO, boleh kita olesnya rekomendasi yang VCO oil, karena udah dalam bentuk oil, nggak mesti buka lagi dalam bentuk kapsulnya. Kemudian berapa kandungan minyak Habatus Sauda di dalam satu kapsul? Sesuai yang di dus kemasan, yaitu seberat 500 mg per kapsulnya. Jadi mungkin nggak full satu kapsul karena kita kan pas proses filling kapsul ada tutupnya lagi. Jadi dia fullnya di badan kapsulnya aja sekitar 500 mg beratnya. Kemudian bagaimana cara konsumsinya jika bersama Maxi Propolis? Karena sama-sama antioksidan kuat nih Mbak. Nah, jika budgetingnya cukup, kita boleh rekomendasiin kedua-duanya. Tapi kalau beliau minta sesuai budget atau yang lebih murah atau lebih ekonomis, kita bisa rekomendasikan Habatus Sauda karena kan harganya lebih murah nih sekitar 92.500 isi 120 kapsul untuk meningkatkan daya tahan tubuh atau menjaga tubuh dalam keadaan agar tetap fit. Tapi kalau misalkan kita udah punya riwayat tumor, kanker, atau ISK, atau suatu riwayat yang mayor lah, yang lebih parah. Nah, itu boleh kita rekomendasikannya si Maxi Propolis karena antioksidannya lebih kuat Maxi Propolis. Tapi kondisi kombinasi itu lebih bagus, Maxi dan juga Habatus Sauda.
Nah, terus kita kira-kira bisa diminum atau di-sharing atau dijual ke siapa aja, Mbak? Nah, karena saat ini bulan puasa, kita boleh nih pada saat buka bersama, kita bareng teman-teman kita minum Habatus Sauda SR12. Nanti pada nanya, apa tuh minum apa? Nah, itu adalah untuk meningkatkan sistem imun tubuh kita saat puasa. Jadi ketika defisit kalorinya terjadi, kita lemes berlebih, tapi kita tetap bisa berpikir atau beraktivitas lancar. Kemudian anak-anak dengan riwayat berat badan kurang dari idealnya atau susah makan. Nah, itu boleh kita rekomendasiin makanan atau minuman adiknya itu dikasih Habatus Sauda atau boleh minum secara langsung kalau si anaknya suka sama rasanya. Kemudian dewasa atau lansia yang sering mengeluhkan kondisi lemas atau sering drop. Jadi kalau misalkan semakin bertambahnya usia kan beberapa fungsi organ tubuh pasti menurun nih. Jadi kita agak sering misalkan ngilu-ngilu kaki, badan sering lemes, itu orang tua kita. Nah, boleh kita rekomendasikan Habatus Sauda. Serta penyakit degeneratif, apa aja sih yang tadi hipertensi, kolesterol, diabetes itu merupakan penyakit degeneratif. Jadi boleh kita rekomendasikan konsumsi rutin Habatus Sauda. Nah, kemudian kelebihannya apa sih Mbak? Merupakan 100% Habatus Sauda murni. Jenis Habashi. Habashi itu adalah yang tadi yang berasal dari negara Ethiopia, di mana negara tersebut adalah penghasil Habatus Sauda grade-nya grade terbaik di seluruh dunia atau nomor satu. Jadi nanti yang membedakan di segi rasanya. Nah, harganya kita cukup terjangkau untuk isi 120 kapsul dengan jenis Habatus Sauda yang sama bisa di atas 200.000 atau sampai 300.000. Dapat dikonsumsi untuk anak-anak. Nah, udah halal dan BPOM produk. Banyak yang hebat tuh sauda lain mungkin sudah BPOM tapi belum halal. Nah, di kita sudah halal dan sudah BPOM. Terus kalau misalkan nanti teman-teman lihat di kemasan yang diterima sekarang, belum ada logo halalnya itu benar. Karena ini diproduksi sekitar 2 atau 3 bulan yang lalu. Sementara sertifikat halal baru keluar sekitar 1 bulan yang lalu. Jadi untuk yang diterima batch pertama nanti adalah belum dengan kemasan logo halal. Tapi untuk yang orderan selanjutnya nanti per kedatangan Maret ini itu akan sudah diproduksi dengan logo halal di kemasannya. Kemudian cangkang kapsul dapat dibuka ya benar. dengan cara digunting ya teman-teman, bukan langsung dicopotin. Kalau langsung dicopotin itu nanti akan kayak berecetan, kotor. Terus diproses, diproduksi secara higienis atau bersih dan kemasannya botol tertutup gelap atau mencegah oksidasi berlebihan. Kemudian aturan minumnya, anak-anak kurang dari 6 tahun misalkan, dia itu rekomendasinya 1 kapsul tapi 2 kali sehari. Namun anak-anak di atas 12 tahun atau dewasa itu rekomendasinya ada 2. Ketika tubuh dalam keadaan sehat, hanya untuk meningkatkan kesehatan, kita bisa rekomendasi 1 sampai 2 kapsul tapi 3 kali sehari. Tapi ketika kita ada penyakit degeneratif, misalkan kolesterol, asam urat, atau gula, atau hipertensi, itu berarti kita butuh Habatus Sauda sebagai terapi pengobatan. Itu bisa diminum dengan dosis kapsul lebih banyak, yakni 2 sampai 3 kapsul 3 kali sehari. Nah, beberapa konten Habatus Sauda sudah di-share di grup regional atau mungkin di status-status atau di B3SF. Namun jika yang masih mau butuh konten yang benar-benar dalam satu link drive, itu nanti akan aku kasih link khusus Habatus Sauda launchingnya yang perlindungan saat puasa. Nah, terima kasih penjelasan singkat tentang Habatus Sauda. Jika ada yang mau bertanya, boleh langsung raise hand ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Kak Citra Citra. atas materinya, begitu luar biasa. Teman-teman tadi sudah disampaikan ya, apa aja kandungan yang ada di Habatus Sauda, lalu juga apa manfaatnya, terus juga bagaimana cara penggunaannya sudah jelas disampaikan oleh Bu Citra ya. Tadi banyak sekali manfaatnya ya. Bisa untuk meningkatkan imun, ya untuk melancarkan ASI, apalagi tadi untuk lambung, banyak sekali ya. Pokoknya masya Allah luar biasa ini ya ST12 mengeluarkan produk yang benar-benar manfaatnya itu benar-benar banyak sekali dan bisa diterima oleh masyarakat kita. Ya khususnya mungkin sebagai umat muslim karena Habatus Sauda pun juga merupakan sunnah yang dianjurkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Baik,
apabila teman-teman ada yang ingin tanyakan mengenai habatus sauda, khusus kali ini spesial pertanyaannya untuk habatus sauda, ya. Boleh? Silakan untuk raise hand dan aktifkan videonya. Ya, nanti kita akan pilih nih. Ada berapa Bu Citra, Mbak Citra nih ada yang ditanyakan melalui kolom chat. Nah, atau mungkin kita sambil berjalan aja ya. Nah, ini ada pertanyaan Mbak Citra nih. Kalau misalkan untuk remaja umur 17 tahun yang selalu ingusan dari kecil sampai sekarang bisa gak diberikan habatus sauda? Boleh, itu biasanya mungkin ada kebutuhan sistem imun yang berlebihan, yang apa nggak stabil, jadi dia gampang ingusan atau gampang sakit, gampang terserang virus. Jadi lebih ke menstabilkan sistem imunnya untuk konsumsi Habatus Sauda 17 tahun sama seperti dosis dewasa. Oke, nah biasanya kalau misalkan ini nih flu ya, Ya. anaknya es terus ya. Jadi sudah bisa bisa digunakan ya Bu ya, untuk anaknya semoga lekas sehat, lekas pulih dan normal bisa seperti anak-anak kembali, nah anak lainnya. Baik selanjutnya pertanyaan yang lain kalau habatus sauda dicampur dengan gomilku, nah boleh gak tuh kira-kira Kakak Citra, habatus sauda dicampur dengan Eh, gomilku? Sebenarnya boleh aja, tapi karena dia oil, gomilku susu itu kayak Oh, kurang nyampur. Jadi boleh diminum dalam satu waktu, namun sebaiknya kita rekomendasikan penyajiannya terpisah. Jadi habis minum kapsul baru minum susu. Dicampur itu pasti agak kayak menggenang di susunya gitu. oke ya. Bisa dicampur tapi mungkin di jeda waktunya tidak bersamaan ya, tidak bersamaan Ya. kita minum habatus sauda tapi, untuk minumnya kita minum susu Gomilku. Jadi alangkah baiknya mungkin kita minum susu Gomilku dulu, setelah habis baru minum minum habatus sauda atau mungkin habatus sauda dulu, setelah itu baru kita minum, susu Gomilku ya. Ya. Terus selanjutnya pertanyaan apa lagi yang mau tanyakan boleh secara langsung kalaupun memang ada. Nah, Halo Kak, dengan siapa mohon untuk raise hand, aktifkan emot tangan ke atasnya. Dengan siapa tadi ada suaranya? Ini dari Fitri di Cianjur. Oke, dari Bu Fitri. Bu Fitri mohon untuk raise hand Bu, agar kita bisa lihat suaranya Bu, agar naik ke atas nanti. Ini mau nanya, kalau misalkan buat rematik, itu kira-kira harus berapa bulan ya? oke Mbak Fitri ya. Mbak Fitri, untuk rematik biasanya identik dengan asam urat. Dia ada kondisi penumpukan zat urin. Biasanya ada pembengkakan di area-area tertentu, misalkan tangan atau kaki. Nah, itu 11-12 sama asam urat. Nah, sekarang kita cek dulu kadar asam uratnya berapa. Kalau cewek kan maksimal 6 nih, kalau cowok maksimal 7. Ketika kadarnya misalkan normalnya cewek 6, kita cek 7, sekian atau 8. Nah, itu boleh kita konsumsi Habatus Saudanya aja atau kombinasi sama si lemon kalau ada pembengkakan di area tubuh tertentu. Tapi kalau udah 12, 13, nah itu saran tetap harus kombinasi dengan obat dokternya, misalkan allopurinol atau obat-obat rematik lainnya. Jadi diimbangi obat dokter sama Habatus Sauda. Nah, untuk penyembuhannya itu tergantung kondisi atau kadar rematik asam uratnya sebelumnya. Kalau misalkan 13 mau turun jadi 6, pasti waktunya akan lebih lama, bisa 3 bulanan atau lebih. Tapi kalau misalkan kadarnya cuma di atas normal 7 atau 8, kita targetnya koma itu akan lebih cepat. Misalkan di atas 1 bulan, di bawah 2 bulan. Asal kita rutin dan menjaga pola makan. Karena biasanya penyakit degeneratif, hipertensi, darah tinggi, hipertensi, kolesterol, asam urat maupun diabetes itu nggak bisa langsung turun stabil dalam waktu singkat. Dia itu akan kadarnya naik turun, tergantung pola makan kita. Misalkan gula, ketika kita minum yang manis, pasti gulanya naik. Besok ketika kita minum air putih, stabil lagi. Jadi kayak kita udah punya riwayat asam urat, pasti gampang naiknya. Nah, makan makanan yang penyebab rematik atau asam urat kita juga harus jauhin. Misalkan tadi sayuran hijau atau yang berasal dari nabati atau tanam-tanaman hijau itu biasanya penyebab asam urat juga. Jadi kalau mau ditanya
berapa bulan lamanya untuk sembuh tergantung kadarnya berapa dulu. Dan juga kita sembari minum obat dokter atau enggak. Tapi di bawah 3 bulan insya Allah sudah ada perubahan. Minimal 1 bulan ke atas sudah ada perubahan. Oke Iya, ya, sudah makasih. dijawab ya, Bu Fitri. Oke, selanjutnya dari Ibu Ade Umara, silakan Bu Ade, mohon kalau bisa untuk diaktifkan videonya, Bu. Silakan Bu Ade Eh, Umara. Maaf Mbak Citra, ini Bu Iva lagi sama anak, jadi nggak pakai Oke, jilbab, izin oke, tutup kamera. siap-siap. Silakan Kak, Ibu. biasanya itu ada, ya mau tanya, biasanya kalau produk launching nih ada kompetitornya nih. Tadi saya nyimak Kak, atau saya kelewatan ya, kok nggak ada kompetitor yang biasa dibandingkan kan sama kompetitor. Ada Mbak, ada. Tapi nggak aku display karena kan biasanya kalau nanti materinya di-share biasanya ke mention nih kompetitornya. Nah, nanti di soft file-nya aku kasih kompetitornya tapi aku tutupin. Kalau misalkan kompetitornya kita itu dengan harga lebih mahal, kalau boleh kelihatan, nah ini adalah Hebatus Sauda. Kelihatan nggak? Grade yang kayak gini. Hebatus Sauda grade A botolnya. Jadi dia nggak ada merek khususnya, tapi nanti dicari Hebatus Sauda grade A. Itu harganya biasanya di atas SR12 Hebatus Sauda, lebih mahal, sekitar 200 sampai 300 ribuan. Nah, itu kompetitornya. Tapi kalau kompetitor lain yang di bawahnya itu banyak, harga lebih murah, kapsul lebih banyak, tapi dia tidak bisa mungkin membuktikan bahwa dia itu grade premium atau bukan. Karena kalau kita grade premiumnya mungkin versi COA atau Certificate of Analysis Bahan Baku. Jadi kita kelihatan di situ diimpor dari Ethiopia. Oke ya, sudah jawab ya. Ada lagi yang bertanyakan dari Bu Ade Umara atau mungkin kita beralih ke Ibu Elvinawati. Silakan Ibu Elvinawati. Baik, terima kasih Kak Citra penjelasannya. Sama-sama. Mohon untuk audionya Bu Elvinawati diaktifkan terlebih dahulu audionya. Oh iya, Oke. oh iya. Ya, Mbak Citra, saya punya dua pertanyaan. Kemarin waktu Zoom yang kemarin juga belum terjawab. Pertanyaan pertama yang tadi masalah penggunaan Habatus Sauda untuk yang anak yang selalu ingusan. Kebetulan saya punya anak dari umur kecil, dari bayi itu sampai sekarang dia selalu ingusan. Sudah dibawa ke dokter pun enggak berhenti sampai sekarang. Mana yang bagus digunakan propolis atau Habatus Sauda atau dikombinasikan? Yang kedua, pertanyaan saya terkait yang Zoom yang minggu kemarin itu, masa expire sebuah produk SR12, misalnya Manjakani. Saya punya dua botol sekarang Manjakani, expire-nya 9 Maret 2024. Apakah berapa lama setelah tanggal expire itu bisa digunakan atau memang pas di batas tanggal itu saja? Itu pertanyaan saya, Mbak Citra. Atas jawabannya terima kasih. Siap, Mbak Elvina. Yang pertama, untuk kondisi anak sering ingusan dari lahir, mohon maaf usianya berapa saat ini, Mbak? Sekarang sudah 17 tahun. Oh, itu udah dijawab yang pertama ya? Yang di kolom chat ya? Iya, tadi kan bisa nggak dikombinasi, mana yang bagus digunakan propolis atau Habatus Sauda? Kalau ditanya mana yang bagus, aku jawab dua-duanya karena kombinasi antioksidan di Maxi Propolis bagus juga, di Habatus Sauda bagus juga. Jadi dikombinasi. Nah, biasanya ini bukan berdasarkan permasalahan sama apa ya sistem imun ya. Kalau sering ingusan mungkin ada tulang di dalam tulang area hidungnya, tulang rawannya agak pembengkokan sedikit. Jadi itu sebenarnya kayak ingus atau bukan, atau cairan di dalam tubuh yang ikut keluar. Itu sama seperti kondisi sinusitis. Jadi disebabkan oleh dua, emang alergi atau memang kondisi pembengkokan tulang rawan di area hidung. Nah, itu memang yang nggak bisa hilang secara total. Tapi minimal ingusannya nggak jadi kontaminan sama bakteri yang jadi menyebabkan yang pilek yang benar-benar trombes ya, kalau itu kotor. Jadi lebih cairan aja yang keluar, itu lebih bagus. Kalau kita support sama si Maxi Propolis sama Habatus Sauda tadi, kombinasi aja dua-duanya kalau udah 17 tahun. Tapi kalau masih 2 tahun ke bawah itu kan masih Habatus Sauda aja karena Maxi direkomendasikan 2 tahun ke atas. Kemudian yang
Terkait expired date, sebenarnya ini sudah banyak ya pertanyaan atau dijelaskan ke distributor. Ketika kita dapat produk, itu adalah acuannya memang yang di kemasan. Penggunaan Ya. akhir adalah yang di kemasan. Tujuan penjualan produk adalah yang di kemasan. Nah, ketika 9 Maret 2024, batas akhirnya adalah 9 Maret 2024. Tapi ketika kita udah buka itu produk, terus mau dipakai lagi nih, atau mau diminum lagi, kita bisa lihat apakah ada perubahan nggak secara fisik atau signifikan dari segi tekstur, rasa, bau, dan warna. Ketika nggak ada, kita lihat masih sama kayak pertama kita minum atau sama kayak pertama kita konsumsi, itu sebenarnya masih bisa secara umum toleransi atau batas toleransi maksimumnya di sekitar 1-2 bulanan, Mbak. Jadi masih bisa manjanya dilanjutkan. Kalau memang nggak ada, tapi ketika kita tahu kapsul manja warnanya sekian, terus warnanya putih agak coklat dikit, putih hijau coklat dikit, terus kita dapatin buka lagi warnanya hitam, berarti kan udah kontaminasi, artinya itu sudah tidak rekomendasi diminum atau dikonsumsi lagi gitu. Terima kasih Kita Mbak lihat, Citra. tapi tidak disarankan untuk tujuan penjualan ya Mbak. Jadi untuk produk-produk Iya. teman-teman di sini udah aku kasih himbauan juga, dilarang untuk mendisplay produk yang telah kadaluarsa di etalasenya Bapak Ibu. Ketika kita punya produk kadaluarsa, kita bisa siapkan satu tempat atau satu laci itu khusus untuk produk itu, mau kita pakai sendiri kayak mau buat dikasih ke tetangga, ke keluarga, tapi tidak di dalam etalase display untuk mencegah nggak boleh itu, karena itu dengan tujuan sengaja diperjualbelikan. Walaupun kita memang awalnya lupa screening nih, lupa ngangkatin. Nah, untuk itu aku udah kasih himbauan untuk mohon tidak mendisplay atau tujuan penjualan produk yang telah kadaluarsa. Terima kasih Mbak Oke, Mbak Elvina. Citra. Terima kasih atas jawabannya, Kak. Terima kasih Bu Elvina atas pertanyaannya. Semoga terjawab ya Bu. Sehat-sehat untuk anaknya selalu. Amin. Oke, selanjutnya ada lagi yang mau tanyakan? Yang kita akan memilih yang sudah raise hand dan aktifkan video. Oke, silakan untuk Pak Doni. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Isan, terima kasih waktunya diberi kesempatan saya langsung kesempatan untuk bertanya kepada Bu Citra ya. Bu Citra ini sedikit ingin mohon penjelasan secara teori kesehatannya ya. Saat ini banyak beredar habau saudah yang minyak dan serbuk. Nah, ya, dan sebenarnya kebetulan background saya ini dulu pernah jadi salah satu marketing di perusahaan ini, ya perusahaan yang ada di Bogor ini. Nah ini mohon penjelasannya apa sih bedanya antara yang bentuk minyak, kapsul minyak habau saudah dengan serbuk? Karena teoritis di pengalaman pelanggan itu ada yang lebih suka bentuknya serbuk, ada juga bentuknya minyak gitu. Tapi dari secara kesehatan mungkin Bu Citra bisa menjelaskan efektivitas ke tubuh lebih bagus yang mana sebenarnya? Gitu. Kalau dari segi serbuk sama minyak sebenarnya nggak ada terlalu beda signifikan, hanya proses ekstraksinya aja dia mau prosesnya gimana gitu dan hasil akhirnya gimana. Tapi kalau aku lebih suka dominan di minyak karena sediaan cair itu penyerapan ke tubuhnya akan lebih cepat dibandingkan dengan serbuk. Jadi serbuk kan ada proses pelarutan dulu nih dengan cairan, mungkin cairan di dalam tubuh atau serbuk-serbuk lain nih yang jenis tablet. Kalau misalkan obat, kita waktu hancurnya itu akan lebih lama dengan penyerapan dalam bentuk cair atau minyak. Jadi efektivitas ke tubuhnya akan lebih maksimal. Tapi bukan berarti yang bentuk serbuk itu tidak bagus. Jadi mungkin kompetitor ada yang menerangkan serbuk lebih bagus karena ini. Tapi kalau aku pribadi, aku prefer yang bentuk oil karena langsung diserap ke tubuhnya lebih cepat. Apalagi misalkan kayak kita punya Maxi Propolis tuh contohnya, Maxi Propolis di iklan ditetesin di bawah lidah. Itu kenapa? Karena di bawah lidah itu langsung ke pembuluh darah ke jantung. Jadi kalau misalkan ada obat jantung, misalkan isosorbit dinitrat, ada yang lagi ngap-ngapan, beberapa menit ketika kita kasih tuh obat yang di bawah lidah itu akan langsung rileks, langsung tenang, sesak nafasnya langsung hilang. Nah itulah tujuannya pemberian tergantung kebutuhan. Kalau kita misalkan butuh dia efek yang cepat ya kita berarti pilihnya yang cair. Sama seperti obat untuk kita anak kita demam. Anak kita demam ketika demamnya udah sampai kejang, kalau misalkan
pernah dibawa ke dokter dikasih yang jenis suppositoria dimasukin ke anus atau ke rektumnya. Itu karena apa? Karena di bawah rektum itu banyak pembuluh darah. Jadi langsung sekejap langsung panasnya hilang. Karena itu tujuannya biar nggak dimetabolisme kelamaan di perut atau di saluran cerna. Jadi lebih mantul yang bentuk cair supaya penyerapan ke tubuhnya lebih maksimal gitu Pak. Kalau menurut aku, cuman kalau kompetitor lain punya penjelasan versi serbuknya nggak ada masalah, nggak ada yang salah juga gitu. Hanya perbedaan waktu diserap tubuhnya aja lebih cepat siapa. Secara komposisinya? Ya kalau dari sisi komposisinya, benar nggak? Kalau komposisi kan kita harus lihat dulu kompetitornya yang mana, merek apa. Jadi kita nggak bisa langsung ngejudge dia jelek. Jadi kadarnya berapa, grade-nya apa gitu. Jadi kita lebih fokus di SR12 Habatus Sauda dengan kandungan Hebashi murni, artinya asli dari negara Ethiopia. Dengan apa? Dengan dibuktikan oleh COA produk kita gitu. Jadi kalau untuk produk lain kita harus lihat head to head-nya sama kompetitornya mana. Nah, biasanya kalau versi obat, dia ada uji kadar pembanding. Nah, beda misalkan obat merek A dengan obat merek B, walaupun sama-sama bahan aktifnya sama, tapi mungkin kadar aktifnya berbeda sedikit. Ini di 95%, ini di 96%. Tapi efikasi ke tubuhnya akan tetap sama, walaupun perbedaannya lebih banyak yang persentasenya lebih tinggi gitu. Jadi tergantung bahan baku awal utamanya. Tapi kalau bentuk serbuk, secara komposisinya kita harus tahu dulu ini sama nggak vendor supplier bahan bakunya, terus metode ekstraksinya, pelarut ekstraksi yang digunakan, baru kita bisa menyimpulkan bagus mana. Bagus dari segi komposisi mana. Biasanya kalau serbuk juga suka ada tambahan. Jadi kita ingin yang Habatus Sauda murni atau memang yang ada campurannya. Misalnya ditambah minyak zaitun atau ditambah misalkan minyak zaitun atau royal jelly, kan ada tuh sekarang yang modifikasi nggak 100% Habatus Sauda murni. Oke, terima kasih banyak. Cukup jelas ya, Citra. Oke, terima kasih Pak Doni atas pertanyaannya. Semoga terjawab ya Pak. Oke, selanjutnya kita akan berikan kesempatan bertanya kepada Ibu Asyari Novski. Boleh silakan Ibu Asri Novski. Assalamualaikum Mbak Citra dan Mas Ihsan. Aku mau nanya, Salam. kan untuk autoimun itu konsumsinya yang lebih bagus berapa kali sehari untuk autoimun? Dewasa ya Mbak? Remaja sih, anak aku itu ya, usia 12 tahun ke atas. 14 tahunan. Itu pakai yang terapi meningkatkan kesehatan dulu aja, alias yang 1-2 kapsul sehari, 3 kali sehari. Nanti kalau dia udah adaptasi, setiap harinya udah cocok, gak ada gejala-gejala alergi atau misalkan diare, yang pokoknya yang nggak cocok, baru bisa naik nih, misalkan selang minum 2 minggu sampai 3 minggu, naik dosisnya menjadi 2-3 kapsul, nambah 1 kapsul yang terapi pengobatan. Nah, terus kalau di situ kan tadi ada keterangan ya, untuk yang menderita ini tidak boleh minum gitu ya Mbak ya? Ya, itu yang alergi sama Habatus Sauda, karena diri kita sendiri yang tahu, oh ternyata kita udah pernah mungkin minum Habatus Sauda merek lain dan muncul gatal-gatal, sama kayak kita udah pernah minum obat A, alergi. Nah, itu berarti diri kita sendiri yang tahu. Nah, berarti memang tidak rekomendasi untuk yang memiliki riwayat alergi, yang tahu. Tapi kalau misalkan belum pernah tahu, kita mau coba, ya nggak apa-apa. Itu kita nggak tahu, dan setelahnya muncul alergi itu bisa saja, karena kan setiap apapun yang baru masuk ke tubuh itu berpotensi menimbulkan alergi, pasti ada. Namun alergi berat atau sedang atau ringan itu tergantung kecocokan ke tubuhnya. Kalau untuk di anak-anak nih, kalau untuk dicampur ke makanan gitu ya, kalau susu kan nggak bisa, kan dia mengandung oil ya. Kalau untuk ke makanan itu dia berubah nggak rasa makanan atau rasa hamba saudanya yang lebih pekat?
Tergantung makanannya, jumlahnya, porsi. Ketika ibu masukin ke dalam makanan yang 1 porsi atau 1 sendok, pasti dia akan mempengaruhi rasa, karena kan rasanya yang cenderung agak pedas sama tajam. Tapi ketika ibu masukin 1 kapsul ke 1 piring nasi yang porsinya mungkin porsi normal, itu insya Allah nggak akan berubah secara signifikan. Jadi tergantung kesukaan anaknya sendiri dulu. Maka dari itu disaranin kasih dari dosis rendah aja dulu kalau buat anak. Karena kalau kita langsung banyak 3 kapsul, itu dominan rasanya kuat, nanti kalau dia nggak doyan, dia berasa, dia akan trauma atau nggak mau minum lagi. Iya benar. Makasih Mbak Citra, Mas Isan. Sama-sama Mbak Ashri. Sama-sama Ibu. Oke Bu Citra, kalau misalkan ada pertanyaan nih, kalau misalkan untuk yang gagal ginjal gimana, bisa gak sih untuk konsumsi habatus sauda, terus juga untuk lambung aman nggak? Gitu, ada, coba boleh. Nah, kalau gagal ginjal biasanya udah cuci darah nih, hemodialisa. Nah, kalau cuci darah sebenarnya yang mesti dibatasin itu adalah air putih atau cairan yang masuk ke tubuh. Tergantung usia, tergantung kadar kreatinin kita. Misalkan ada si A usia 64 tahun boleh masuk airnya setiap hari adalah 1 liter. Nah, setiap 3 hari sekali beliau akan cuci darah. Artinya darah itu dicuci dari racun, dari asupan makanan yang ke tubuh. Kalau ditanya aman nggak untuk penderita gagal ginjal, aman, dipastikan aman. Karena kan penderita gagal ginjal itu akan rutin melakukan cuci darah, artinya makanan yang dimaksud itu akan disaring atau ditukar atau sirkulasi racunnya diserap oleh si hemodialisa tadi. Jadi nggak apa-apa dikonsumsi bagi penderita gagal ginjal. Nah, kemudian yang kedua adalah untuk penderita asam lambung. Nah, boleh dikonsumsi setelah makan karena tadi rasa yang cenderung pedas atau strong, agak asam itu kalau diminumnya sebelum makan khawatir memicu asam lambung naik walaupun 1 kapsul atau di dalam cangkang kapsulnya. Jadi diminum setelah makan bagi penderita asam lambung. Oke ya, sudah terjawab ya pertanyaannya ya. Oke, selanjutnya untuk pertanyaan terakhir nih kita akan serahkan kepada Bu Putri dan ini mewakili dari pertanyaan yang lain ya. Silakan Bu Putri. Iya, terima kasih Bapak. Selamat sore Mbak Citra. Selamat sore Selamat Mbak sore. Putri. Ya, ini mungkin menyambung pertanyaan tadi yang pertama ya Mbak, tentang asam urat. Kebetulan kan Bapak saya sendiri itu dulu pernah menderita asam urat. Terus juga pernah terkena batu ginjal juga. Akhirnya dioperasi 2 kali dan harus cuci darah dulu sebelum dioperasi gitu. Tapi sekarang sudah berhenti cuci darah Mbak, dan alhamdulillah juga sudah sehat. Tapi kadang-kadang itu asam uratnya itu kambuh dan nggak bisa jalan gitu. Tapi kita juga tetap konsumsi untuk obat dari dokter. Nah, kalau untuk habatus sauda ini, gimana ya Mbak untuk konsumsinya gitu? Sama obat dari dokternya gimana? Jedanya mungkin atau berapa kapsulnya sehari? Untuk benar, habatus sauda kalau tadi kan penyakit degeneratif, asam urat, hipertensi, diabetes, kadarnya nggak akan bisa langsung stabil atau stabil secara permanen. Pasti naik turun tergantung pola makan kita. Minimal tidak menimbulkan gejala yang kayak nyeri, sakit. Nah itu baru yang degeneratif yang sudah mengganggu. Tapi kalau misalkan asam uratnya masih ada, kadarnya terus minum obat dokter allopurinol ada 300 mg sama 100 mg. Oke, 300 mg diminum di 1-2 minggu pertama. Nanti setelah turun berkurang jadi 100 mg. Nanti setelah stabil lagi diminum allopurinolnya tetap yang 100 mg tapi 2 hari sekali atau 3 hari sekali. Itu yang bagusnya gitu. Disembari sama habatus sauda. Nah, untuk jeda waktu itu tidak ada batasan khusus. Jadi boleh langsung diminum atau bersamaan dengan obat. Kecuali untuk susu. Gomilku atau susu sapi apapun dengan obat yang kita minum, terutama antibiotik, itu sebaiknya dijeda sekitar 2-3 jam. Karena beberapa obat dengan kalsium di dalam susu dapat berpotensi menimbulkan chelating agent atau ion logam yang mengganggu penyerapan si obat itu tersebut. Jadi kalau untuk habatus sauda dengan obat dokter boleh nggak Mbak diminum bersamaan? Boleh aja, tapi dilihat misalkan obat dokternya allopurinol biasanya diminum malam. Nah, berarti habatus saudanya memang kita mau minum malam atau siang setelah makan atau mungkin habis maghrib setelah makan malam gitu. Jadi aman ya Mbak Putri ya. Iya, terima kasih Mbak Citra. Sama-sama. Terima kasih Mbak Putri atas pertanyaannya. Oke, baiklah teman-teman semuanya. Ya tadi sudah beberapa pertanyaan
dilontarkan kepada Mbak Citra dan juga Mbak Citra telah menjawabnya ya. Semoga pertanyaan tadi mewakili dari semua pertanyaan yang ada yang mungkin belum terjawab. Nah, nanti kalaupun memang ada pertanyaan yang sifatnya adalah urgensi, bisa tanyakan langsung ke Mbak Citra atau mungkin ke leadernya, ke distributornya, agar nanti diteruskan distributornya kepada Mbak Citra. Mbak Citra akan menjawabnya kepada distributornya. Ya, untuk materi mungkin akan dikirim nanti Mbak Citra ya. Betul. Oke ya, jadi untuk materi nanti akan dikirim oleh Mbak Citra. Nanti akan kita kirim lagi kepada melalui SPD. SPD nanti akan mengirim kepada leadernya. Dan kita juga mengucapkan terima kasih nih pada Bu Citra karena hari ini telah memberikan materi yang begitu luar biasa. Ya, sehingga materi ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan bagi mitra bisnis SR12 apabila nanti dia bertemu dengan pelanggan atau konsumennya yang bertanya mengenai habatus sauda. Dan insya Allah juga bagi teman-teman semuanya yang mungkin saat ini belum mendapatkan produk habatus sauda, ya semoga diberikan kemudahan kelancaran, semoga bisa mendapatkan habatus saudanya ya. Kita juga doakan agar S12 selalu berkembang dan berinovasi sehingga mengeluarkan produk-produk yang memang dibutuhkan oleh masyarakat kita. Ya, Jangan kita lupa juga stok tutup. yang banyak ya Mas Ihsan ya, biar nggak kehabisan. Iya, Selamat betul. Nah, betul sekali ya. Untuk bulan puasa ini, teman-teman stok produk-produk herbal Herbal. mungkin akan lebih banyak ya. Sama mungkin nanti kalaupun nanti ya mau lebaran, biasa produk-produk yang kosmetik atau skincare. Kosmetik buat Idul Fitri biar cantik. Nah, nanti ada tips lagi dari Mbak Citra nih tentang tampil cantik di Idul Fitri. Kapan waktunya? Saksikan aja dan tunggu aja. Kita akan memberikan informasinya. Ya, dan juga kita akan informasikan sebenarnya sih awalnya seperti kemarin saya informasikan saya sama Mbak Zora kemarin sore ya informasikan bahwa hari ini sebenarnya jadwalnya Bu Sandy, tapi Sandy. karena qadarullah Bu Sandy anaknya mungkin lagi kurang sehat, jadi hari ini kita ditukar jadi habatus sauda jadi hari ini dan Bu Sandy jadwalnya jadi hari Senin. Jadi teman-teman nanti persiapkan diri Anda agar hari Senin jam 2 ya akan diberikan materi oleh Bu Sandy dan Pak Denny tentang menjadi couple yang diberi oleh Allah spesial Ramadan. Dan juga kita doakan agar saudara kita yang mungkin saat ini sedang kurang sehat, semoga Allah berikan kesehatan dan juga untuk kita semua agar selalu diberikan kesehatan dan tetap sehat, bugar, fit dalam menjalankan aktivitas ibadah puasa ini. Dan juga kita tutup acara Zoom kita pada hari ini. Semoga yang hadir pada hari ini mendapatkan berkah, manfaat, ilmu pengetahuan dari Mbak Citra dan juga Mbak Citra semoga mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Dan juga jangan lupa teman-teman untuk diisi form absensi, evaluasi dan kehadirannya yang ada di kolom chat sebagai evaluasi bagi kita agar kedepannya selalu memberikan yang terbaik bagi mitra bisnis SR12. Saya Ihsan Fajri. Saya Citra Maulani. Kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, sama-sama Ibu. Sehat-sehat selalu sampai bertemu di hari Senin jam 2. Dan kita akan setel musik Ramadan. Kebenaran indah